Jadi salah kalian yang bilang bahwa Dewi Persik itu begini, Dewi Persik. Saya kalau pakai baju seksi suami saya senang. Jadi gimana dong? Jadi jangan marah-marah sama saya. Gitu loh. Yang penting saya nggak jual badan. Contoh nih, tidur sama laki yang bukan suaminya, atau mungkin saya yang gimana dengan laki orang, gitu. Jadi baik-baik lah kalau ngomong. Terus tiba-tiba orang itu ngeluarin hadis. Bukan saya dulu yang ngomong tentang agama. Saya tuh nggak pernah ngomongin tentang agama. Saya tuh tahu pakaian saya seksi. Saya tahu goyangan saya itu bikin kamu horny. Saya tahu banget itu, gitu loh. Tapi please, kalau ceramah itu ada pada tempatnya. Karena orang yang berilmu itu nggak sembarangan naruh ilmu, buang ilmu atau nunjukin ilmu itu nggak sembarangan tempat. Gitu loh ya. Boyo saling menghargai, apalagi sesama perempuan, gitu loh. Auratmu goblok, kamu ngomong auratku. Kok kamu lihat fisikku? Mulutmu itu juga auratmu loh, mbok yo dijaga juga. Gitu loh, ngomong katain orang goblok itu juga aurat. Itu nggak boleh. Nggak ada ajaran Islam itu kasar sama orang. Islam itu mengajarkan kebaikan. Islam itu mengajarkan sesuatu yang lemah lembut, bukan yang marah-marah untuk mengingatkan orang. Kalau jadi gini ya, orang yang berilmu tinggi belum tentu beradab. Adab itu apa sih? Sopan santun, etika. Kalau kamu nggak mau dianjing-anjingin, jangan kasih anjing sama orang. Giliran orang lain ngatain anjing, kamu marah. Itu gimana gitu loh. Jadi orang kalau misalkan tiba-tiba marah karena Dewi Persik itu pakaiannya seksi, berarti tandanya orang itu gak kuat iman. Orang kalau kuat iman cukup istighfar. Bukan malah marah karena gak bisa ngentot sama saya. Gimana sih? Saya tuh istri orang. Toh saya bergoyang seksi seperti itu, suami saya senang loh. Gimana dong? Jadi kamu yang merasa beriman jangan marah-marah sama saya. Harusnya kamu ambil air wudhu, baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, itu istri orang cantik sekali. Astaghfirullahaladzim, itu istri orang montok sekali. Astaghfirullahaladzim, itu istri orang. Kok goyangannya seperti itu, saya benar-benar gak kuat iman saya. Bukan malah ngata-ngatain orang. Astaghfirullahaladzim, saya pingin ngentot sama istri orang, tapi gimana ya? Bukan marah ngata-ngatain ngentot lu, bukan begitu. Ya, mending baca istighfar gitu loh. Jadi gimana ya? Setelah dilihat, kadang penghuni Instagram tuh kadang kebanyakan bocil. Kadang saya cek, saya pantau, ternyata anak-anak bocil. Apakah mereka nggak dididik sama orang tuanya ya? Gitu loh. Makanya kalau mau menyekolahkan anak yang setinggi langit, jangan lupa adabnya, etikanya. Sekolah saya memang sampai SMA, tapi orang tua saya ngajarin adab, ngajarin sopan santun, ngajarin akhlak. Nah, seperti itu. Tiba-tiba orang itu langsung mengeluarkan hadis, langsung semua media keluar nih hadis. Dewi Persik tidak percaya hadis tapi percaya Al-Quran. Saya walaupun kayak gini-gini, saya belajar agama. Karena saya itu manusia yang banyak dosa, tempatnya dosa. Kenapa saya bilang tidak percaya hadis tapi saya percaya Al-Quran? Karena apa? Hadis itu mudah-mudahan tidak salah ya. Kalau saya salah, mudah-mudahan kalian semua bisa meluruskan saya. Setahu saya, kata guru saya mengatakan bahwa hadis itu keluar setelah Rasulullah wafat 100 tahun. Baru hadis itu keluar. Dan hadis itu karya dari ulama atas persetujuan Rasulullah.
Nah, Al-Quran itu atas persetujuan Rasulullah. Kalau hadis itu diciptakan oleh ulama. Jadi kalau kita itu, hadis itu tidak ada dalam Al-Quran. Memang hadis itu tidak ada dalam Al-Quran. Makanya di saat kita itu melihat hadis, kita dalilnya dulu, dalil Al-Quran itu apa? Baru kita lihat hadisnya ada nggak? Gitu loh. Pakai hijab dong mami, doakan ya. Mulut saya ini alhamdulillah sudah dihijabi, karena saya itu tidak suka musik orang, ngomongin orang buruk, suka ngomongin atau menggunjing orang, merasa paling sempurna. Ini hijab namanya mulut. Hijab itu apa? Hatimu hijabi. Hijab itu apa? Mulutmu hijabi. Bukan terus rambutnya yang dihijabi. Jadi alangkah lebih baik kalau dihijabi itu seluruhnya. Hati iya, mulut iya, fisik juga iya. Percuma fisik dihijabi kalau hati dan mulutnya tidak dihijabi gitu loh. Jadi kita itu nomor satu itu adalah saling introspeksi diri aja, ya. Hijab kok mulut, ya ampun, orang itu kasihan banget ya. Ternyata ilmunya segitu aja. Coba kamu sering baca, kamu sering dengerin pengajiannya Zakir Naik. Coba kamu lihat di situ ustadz yang namanya Zakir Naik. Kamu sering dengerin tuh. Ustadz Zakir Naik itu adalah ustadz yang sangat terkenal sekali. Beliau itu tidak pernah menyuruh orang untuk menggunakan hijab. Coba lihat deh. Makanya kalau kita itu jangan langsung menjudge orang bahwa orang itu agamanya cetek. Karena bisa jadi orang yang kamu ceramah itu agamanya lebih bagus. Bedanya adalah mungkin saat ini saya belum dapat hidayah dari Allah. Makanya kalau kalian itu kepingin Dewi Persik itu sempurna, doakan saya supaya saya jadi orang yang mendapatkan hidayah, bukan jadi orang yang seperti kamu mau. Karena saya tidak akan mau menjadi orang yang seperti kamu mau. Gitu. Saya maunya jadi orang yang Allah mau, bukan yang kamu mau. Makanya saya gak mau jadi orang munafik. Makanya saya menyibukkan diri dengan belajar untuk diri saya sendiri. Gimana caranya saya supaya saya jadi orang yang baik? Hidayah perlu dicari, Mbak. Betul. Emang kamu gak tahu kalau saya lagi nyari hidayah? Masa saya harus pengumuman mau cari hidayah? Ya saya gak perlu pengumuman cari hidayah. Mungkin habis Dewi Persik habis goyang-goyang, habis nunjukin tete, habis nunjukin pantat, siapa tahu di rumahnya aku lagi sujud, saya lagi nangis, saya lagi ngaji, saya lagi minta ampunan dosa. Tahu nggak kamu? Nggak bakalan tahu. Gitu loh. Hidayah itu nggak boleh ditunggu. Betul, hidayah itu dijemput. Apakah kamu tahu saya ngejemput hidayah seperti apa? Nggak tahu kan? Nah makanya jangan pernah menjadi orang yang merasa sempurna. Mengingatkan orang lain itu boleh, tapi harus menggunakan adab. Kok alisnya baru tebel? Iya, alisnya ini tebel habis dikasih serum. Empok sabar. Ya harus sabar. Makanya ketemu sama orang yang cetek agamanya ya kudu sabar. Karena kita kan sama-sama belajar. Masa kita harus marah-marah? Gitu loh. Jadi di saat kita memberikan penjelasan bukan berarti kita marah. Kita pun juga orang yang sabar memberikan penjelasan supaya mereka tidak salah paham. Gitu.